Selamat sore, perkenalkan nama saya Gananda Dimar Wibawa dengan name akhir 1064. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan replikasi satu arah. Jadi pertama-tama kita harus mengatur dulu Windows Defender-nya agar mati dengan menggunakan di menu Turn Windows Defender Firewall on or off. Jadi kita matikan keduanya, public dan private-nya. Setelah itu kita ke exam dan kita lakukan config di file my.ini-nya. Jadi untuk sebagai master kita menambahkan 4 baris ini login MySQL. Login sama dengan MySQL bin, server ID 1, InnoDB flash log, dan sin bin log 1. Oke, setelah menambahkan ini kita save file my ininya, kemudian kita jalankan examnya. Lalu kita buka CMD dan kita lakukan IP config untuk mengetahui IP address device kita. Setelah kita mengetahuinya ada di bagian sini, maka kita akan mencoba menghubungkan dengan device satunya untuk memastikan saja apakah device ini sudah berhasil tersambung dengan device yang lainnya. Nah, jika munculnya seperti ini, maka itu artinya telah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan mengakses file atau folder bin. Jadi caranya dengan cd/exam/mysql dan /bin. Kemudian kita akses SQL-nya atau MariaDB-nya dengan MySQL strip u root. Lalu maka MariaDB-nya akan otomatis terjalankan. Selanjutnya setelah MariaDB dijalankan, kita lakukan pengaturan yaitu grant replication slave on to master. Ini adalah user name masternya, kemudian di sini adalah IP dari device yang akan dijadikan sebagai slave. Kemudian identified by master. Master ini digunakan sebagai password nantinya yang dimasukkan oleh slave. Nah, selanjutnya kita lakukan flash log ini agar kinerja dalam replikasinya itu semakin cepat atau efisien. Nah, selanjutnya kita akan show master status untuk memastikan telah berhasil kita menjadi seorang master dan akan muncul file dan data positionnya. Selanjutnya kita buat create database. Ini sebenarnya namanya bebas, cuman kita tulis db tugas dbd saja. Kemudian kita use database-nya dan kita buat tabel mahasiswa yang berisikan name dan nama. Nah, selanjutnya kita insert into mahasiswa untuk memasukkan value-nya. Dan mungkin itu saja yang dari master. Selanjutnya kita akan beralih ke device yang menjadi slave. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Kemang Revan Hasina Triantara dengan NIM 240555160. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara menjadi slave. Baik, di sini yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah mematikan Windows Defender. Tinggal membuka setting, lalu mencari firewall, dan kemudian kita matikan firewallnya. Baik, langkah selanjutnya itu adalah ke exam control panel, yaitu kemungkinan lalu kita start di sini ya. Setelah start, kita langsung ke CMD-nya. Yang pertama akan kita ketik di sini adalah ipconfig untuk mengecek IP address kita yang akan kita berikan ke master. Nah, di sini ini adalah IP saya 192.168.84.238. Baik. Selanjutnya itu kita akan mengetik cd exam mysql bin, kemudian mysql bin mysql uroot. Di sini adalah komen untuk membuka MariaDB. Setelah terbuka MariaDB, yang pertama kita akan ketik yaitu adalah stop slave. Stop slave ini kita ketik untuk berjaga-jaga
agar tidak ada slave yang sebelumnya sudah kita lakukan. Kemudian kita akan change master to. Nah, lalu kita akan masukkan master host, master user, master password, master log file, dan master log post. Nah, ini bisa kita lihat dari device dari masternya. Ini adalah IP address dari masternya, dan begitu juga dengan log file dan log postnya. Kemudian kita start slave, lalu kemudian kita akan ketik show slave status /g. Nah, lalu akan muncul tulisan waiting for master to send event. Nah, ini artinya kita sudah tersambung untuk replikasi satu arahnya. Lalu, ketika di device atau di PC-nya master itu sedang membuat database, lalu di sini kita akan show database. Nah, di sini. Ini database yang sudah dibuat di PC masternya itu adalah db tugas tbd. Oke. Di sini kita akan langsung saja use db tugas tbd. Oke, sudah terpakai di sini. Lalu kita select from mahasiswa dan kemudian muncullah database-nya. Oke. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Kemang Revan Hasinatri Antara dengan NIM 24055510060. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya replikasi dua arah. Dan di sini saya bersama dengan teman saya yang menggunakan device lagi satu. Oke. Pertama-tama kita tentu untuk mematikan firewall-nya terlebih dahulu. Oke. Sama seperti tadi. Lalu kita masuk ke XAMPP. Lalu kita membuka config dan file my ini. Nah, di file my ini kita akan mengcopy paste 4 baris ini di sini di MySQL server. Awalnya tidak ada, jadi kita akan copy paste di bawah MySQL di ini. Oke. Lalu selanjutnya kita akan ke command prompt. Oke. Pertama-tama seperti biasa, sama seperti tadi, kita akan buka MySQL bin, MySQL uroot untuk membuka MariaDB. Jika sudah membuka MariaDB, kita akan langsung saja stop slave. Ini untuk menstopkan slave dari replikasi satu arah yang sudah tadi kita buat. Kemudian change master to master host. Ini adalah IP dari PC teman saya yang lagi satu. Master user master, master password master. Log file MySQL bin 000021 dan log positionnya 401. Ini didapat dari PC teman saya. Start slave, lalu show slave status /g. Lalu akan muncul waiting for master to send event. Ini artinya sudah siap untuk melakukan replikasi. Nah, harusnya kalau misalnya di replikasi satu arah, harusnya dari step ini aja, itu sudah selesai. Nah, karena ini replikasi dua arah, kita akan tambahkan beberapa komen lagi, yaitu grant replication slave on to master identified by master. Kemudian kita akan klik flush table with red lock, lalu show master status. Nah, lalu akan muncul MySQL bin 0004 dan positionnya. Nah, ini akan ditaruh di PC teman saya lagi satu di command prompt-nya. Nah, lalu unlock tables. Nah, ini untuk memberikan akses untuk mengelola kedua database yang ada pada kedua PC kita. Nah, harusnya di tahap ini PC kita itu sudah menyambung satu sama lain dan siap melakukan replikasi dua arah. Lalu, kita akan menggunakan database dari tugas TBD yang tadi kita sudah buat pada replication satu arah sebelumnya. Show table, dosen kelas mahasiswa matkul. Sebelumnya kami juga sudah coba-coba untuk menambahkan atribut kelas. Lalu kita akan tambahkan lagi tabel kelompok studi.
dengan ID lalu tipe datanya int sebagai primary key, lalu nama kelompok studinya yang bertipe data varchar. Show table, oke, maka ada muncullah kelompok studi. Nah, harusnya di sini itu akan muncul juga pada PC teman saya, kelompok studi ini di database-nya. Saya akan drop table class karena ini hanya untuk coba-coba saja tadi. Oke. Lalu di sini saya akan mencoba untuk menginput beberapa value ke dalam table kelompok studi, yang dimana saya akan memasukkan ID-nya dan nama kelompok studinya yaitu TechArt. Nah, maka akan muncullah ID dan nama dari kelompok studi TechArt. Nah, pada saat ini juga seharusnya sudah muncul di PC teman saya. Dengan kata lain, replikasi dua arah sudah selesai dan sudah bisa digunakan lagi untuk menambahkan database data-data atau value yang lain. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan replikasi dua arah di device berikutnya. Jadi teman saya tadi sudah melakukannya dari device pertama dan sekarang saya akan menjelaskannya dari device kedua. Oke, sebelumnya saya sebenarnya tidak ada mengotak-atik apalagi karena di replikasi satu arah saya menjadi master sehingga tidak perlu melakukan konfigurasi di bagian my ini maupun di ESAM-nya maupun di Windows Defender-nya. Namun teman saya yang menjadi slave, dia perlu mengkonfigurasi sedikit di bagian ininya yang telah dijelaskan tadi. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke CMD. Di sini kita akan mengakses folder bin di dalam exam dengan caranya yang masih sama yaitu cd/exam/mysql dan /bin. Kemudian kita akan membuka MariaDB-nya dengan cara mysql strip uroot. Setelah terbuka MariaDB-nya, maka yang saya lakukan pertama kali adalah stop slave. Nah, di stop slave ini digunakan untuk memastikan saja agar kedua device yang akan terhubung ini terputus karena sebelumnya kami telah mencoba melakukan beberapa pengetesan sehingga presentasinya agar semakin lancar. Baik, setelah memastikan kedua device ini terputus, maka selanjutnya saya akan membuat atau mengetikkan grand replication slave on bintang titik bintang to master at. Nah, di sini perbedaannya. Jika replikasi satu arah kita menggunakan IP dari slave, sedangkan untuk dua arah kita menggunakan persen. Kemudian identified by master. Master di sini digunakan sebagai password dan master di sini digunakan sebagai user. Selanjutnya kita akan mengetikkan flush tables with read lock. Ini digunakan untuk memberikan konsistensi terhadap backupnya. Jadi ini nih memastikan bahwa kedua device itu dapat mengakses database atau tabel yang telah terupdate atau paling update. Selanjutnya di flash log ini digunakan sama seperti sebelumnya di satu arah untuk meningkatkan kinerja dari pengupdateannya. Selanjutnya show master status. Jadi di sini sama seperti di satu arah kita memberikan atau menampilkan show master status yang berisi data file dan positionnya sehingga di device pertama yang tadi teman saya jelaskan bisa memasukkan change master to-nya. Jadi alamat masternya itu bisa dia masukkan. Selanjutnya setelah ditunjukkan status master di device ini, maka yang akan dilakukan adalah unlock tables. Unlock tables ini digunakan untuk memberikan akses kepada device pertama atau device yang sebelumnya menjadi slave agar dapat mengedit atau mengelola database yang telah dibuat. Nah, selanjutnya di sini saya melakukan change master to. Nah, saya melakukan ini dengan data dari device pertama. Jadi ini merupakan IP device pertama, kemudian master passwordnya juga
dari device pertama dan usernya. Kemudian log file di sini juga dari show master status di device pertama dan postnya juga seperti itu. Maka dapat dilihat MySQL bin yang di sini, filenya di sini berbeda sama yang di sini dan positionnya juga berbeda. Kedua ini juga didapat dari device pertama. Oke, selanjutnya adalah sama seperti replikasi satu arah, kita melakukan start slave dari kedua device. Karena dua arah ini berarti kita mengandaikan kedua-dua device ini sebagai slave dan keduanya juga sebagai master. Selanjutnya di sini ada show slave status G. Nah, setelah muncul waiting for master to send event, maka berarti koneksi kedua device ini berhasil. Dan selanjutnya adalah show database. Show database ini untuk memastikan ada database apa saja. Dan kita akan mengakses database tugas TBD yang telah dibuat tadi di replikasi satu arah. Kita menggunakan use tugas database ini. Kemudian kita show tabel. Nah, di sini ada tabel yang namanya kelompok studi. Kelompok studi ini merupakan tabel yang telah dibuat oleh device 1 atau device teman saya. Kemudian setelah itu, untuk memastikan adanya data yang telah diupdate oleh device 1, maka saya melakukan select from kelompok studi yang isinya telah terupdate, yaitu ID 1 dengan nama TechArt. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk replikasi dua arah dari device kedua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Agananda Dimadubawa dengan NIM akhir 1064. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan store prosedur, function, kursor, dan juga trigger dari database yang telah dibuat sebelumnya ketika saya melakukan replikasi satu arah dan dua arah. Jadi sebelumnya saya membuat database yaitu tugas TBD yang di dalamnya merupakan database database universitas. Ya, sebagai contoh. Jadi di sini ada tabel dosen, kelompok studi, KRS, mahasiswa, dan mata kuliah. Nah, sebelumnya saya telah membuat query-nya untuk pembuatan tabel masing-masing dan juga ada beberapa data sebagai dummy untuk saya masukkan ke tiap tabelnya. Jadi di tiap tabel ini sudah ada beberapa data untuk percobaan. Nah, baik. Selanjutnya kita akan beralih ke pembuatan store prosedurnya. Jadi untuk store prosedur kita harus memiliki batas awal dan batas akhir dengan cara mengetikkan delimiter seperti ini di awal dan delimiter juga di akhir. Kemudian di dalamnya ada create procedure dengan nama prosedurnya tambah mahasiswa dan di dalamnya terdapat variabel PID dengan tipe data integer, P nama tipe data varchar 100, PID kelompok dengan tipe data integer. Kemudian kita akan melakukan bisa dibilang seperti konversi dari database-nya ke store prosedurnya. Jadi insert into mahasiswa, di database-nya itu ada namanya ID mahasiswa, nama, dan ID kelompok. Kita cek ini ya, betul. Dan di sini value-nya ini merupakan variabel yang berada di store procedure. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita coba penerapannya di sini, yaitu call tambah mahasiswa, yaitu memanggil nama store procedure-nya 1000. Ini ID mahasiswa dan ini namanya dan ini juga ID kelompoknya. Jadi kita coba panggil. Query berhasil dijalankan, kita coba buka. Oke, sudah tertambah 1006 yaitu Rudy Santoso. Oke, berikutnya kita akan ke pembuatan function. Jadi pembuatan function sama seperti store procedure, kita buat batasannya dulu, delimiter di awal dan delimiter di akhir. Kemudian di dalamnya kita create function dengan nama function total SKS dan tiap function itu perlu adanya tanda dalam kurung ini.
sebagai penanda bahwa itu sebuah function. Kemudian kita mereturn data dengan tipe data integer. Kemudian deterministik ini digunakan untuk mereturn nilai yang sama ketika dijalankan apabila tidak ada perubahan data di dalamnya, di dalam database. Kemudian di dalamnya ini kita buat variabel dengan nama total dengan tipe data integer sebagai variabel di functionnya. Kemudian kita select total SKS. SKS ini ada di tabel mata kuliah di sini. Nah, kemudian SKS ini akan dimasukkan nilainya ke dalam variabel total. Dari ya ini from mata kuliah ini merupakan tabel yang berisikan SKS ini. Kemudian return if null ini digunakan untuk apabila tidak ada SKS, maka yang akan muncul nantinya adalah angka 0, bukan 0. Jadi agar ada nilai bertipe data integer yang muncul. Oke, sebagai contohnya, kita akan menampilkan dengan cara select total SKS as total SKS universitas. Kita coba. Oke, total SKS universitas ada 19. Untuk pembuktian kita bisa mengeceknya di sini. 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10, 13, 17, dan 19. Seperti itu. Baik, berikutnya saya akan lanjut ke pembuatan kursor. Jadi kursor sama seperti dua hal sebelumnya, kita buat delimiter awal dan delimiter akhir di sini. Oke, jadi pertama-tama kita buat prosedurnya kembali dengan dengan nama prosedur atau function, yaitu tampilkan mahasiswa dan kelompok. Nah, di sini kita buat variabelnya declare that, dan ini digunakan nantinya untuk menghentikan output apabila sudah semua baris di dalam database teroutputkan atau ditampilkan. Nah, jadi di sini ada juga v nama dengan variabel dengan tipe data varchar 100 dan v kelompok dengan varchar 100. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan variabel kur sebagai kursornya. Kita select m.nama ke nama kelompok from mahasiswa m. Nah, m di sini artinya ini sebagai inisial suatu tabel. Jadi mahasiswa diinisialkan sebagai m. Jadi m nama berarti nama yang ada di tabel mahasiswa. Begitu juga nama kelompok ini. Tabel kelompok studi diinisialkan sebagai K, jadi K nama kelompok. Dan ini digunakan untuk menjoinkan kedua tabel tersebut, yaitu tabel mahasiswa dan tabel kelompok studi. Nah, kemudian kita akan declare continue handler for not found set done. Nah, ini untuk memastikan kalau misalkan semua datanya sudah tertampil, maka dia akan mengstop tampilannya. Kemudian kita mulai open kursor. Nah, di sini kita lakukan looping per tiap baris data. Jadi di sini kita lakukan looping mengecek tiap baris per nama dan kelompoknya. Nah, di sini adalah pengkondisiannya. Jika done, maka tinggalkan read loop atau hentikan loop. Kemudian kita select nama sebagai nama mahasiswa ini untuk judul kolomnya nanti yang akan ditampilkan, dan ini juga kelompok studi ini judul kolom dari kelompok studi ini. Oke, agar lebih jelas kita langsung coba panggil, yaitu dengan cara call tampilkan mahasiswa dan kelompok. Oke, ini dia. Jadi yang akan muncul adalah sebentar, yang ada di mahasiswa ini
Adriano Susilo dengan ID kelompok 101 teknologi artisan. Seperti itu. Maka dia akan menampilkan satu data saja karena dia telah mengecek data nama dan nama kelompoknya sudah berhasil ditampilkan, maka dia akan mengstop loopingnya. Oke, selanjutnya kita akan ke trigger yang terakhir. Sama seperti sebelumnya, kita buat delimiter awal dan delimiter akhirnya. Kemudian kita create trigger dengan nama check SKS. Kemudian trigger ini akan dijalankan sebelum before insert on. Oke, sebelum memasukkan data ke KRS. Nah, for each row, per barisnya. Oke, baik, di dalamnya itu kita mendeklarasikan variabel total dengan tipe data integer. Kemudian kita lakukan penjumlahan mata kuliah SKS-nya. SKS tiap mata kuliahnya. Di sini. Oke, selanjutnya setelah dijumlahkan, dia akan masuk ke variabel total. Kemudian mk.sks ini diambil dari tabel KRS yang diinisialkan sebagai K. Nah, ini untuk menggabungkan tabel mata kuliah dan juga tabel KRS-nya nanti. Lalu select total plus select SKS from mata kuliah where ID MK sama dengan new ID MK into total. Oke, jadi ini untuk melakukan pentotalan juga untuk mengkonversikan ke dalam triggernya. Oke, di sini kita akan membuat pengkondisian agar triggernya dapat dijalankan. Jadi kalau misalkan total dari KRS, data KRS terbaru lebih dari 19, atau misalkan KRS-nya sudah mencapai 19 SKS, maka yang akan muncul adalah ini, set message text, yaitu total SKS melebihi batas maksimum 19. Oke, mungkin kita coba dulu. Baik, untuk insert into KRS, kita panggil atribut ID mahasiswa dan ID MK dengan nilai ID mahasiswanya 1001 yang berarti dia adalah Adriano Susilo, dan ID MK mata kuliahnya 205 yaitu analisis data dengan SKS sebanyak 4. Oke, mungkin kita lihat dulu KRS-nya, tabel KRS-nya. Mahasiswa 1001 kita lihat ada dia telah mengambil mata kuliah dengan ID 201, 202, 204 dan 206. Kita lihat. Oke, di sini 201 sebanyak 3 SKS, 202 sebanyak 3 SKS berarti 6 SKS, 204 sebanyak 3 berarti 9 SKS, 206 ada 2 SKS berarti ada 11 yang dia ambil. Berarti otomatis kalau misalkan kita masukkan ini mata kuliah analisis data dengan SKS 4 berarti dia masih bisa ditambahkan. Kita cek. Oke, masih bisa ditambahkan. Di sini 205. Berarti sekarang totalnya ada 15 SKS. Mungkin kita coba lagi sekali untuk menambahkan. Ini sebagai pengujian saja. Oke, masih bisa. Dan kita tambahkan lagi sekali. Oke. Sebentar. Oke, baik. Mohon maaf ada sedikit kendala di sini karena tadi triggernya ternyata saya ada sedikit perubahan nilai. Oke, jadi tadi sebelumnya seharusnya saya edit dulu baru saya
execute query-nya, tapi sebelum ini sebenarnya totalnya adalah 24. Namun saya ganti menjadi 19 karena agar lebih mempersingkat saja. Oke, mari kita coba. Kita lihat KRF. Di 101 ini sudah ada ini, dan di sini juga sudah ada banyak. Artinya kalau kita jalankan lagi, nah, maka dia akan error dan akan memunculkan warning total SKS melebihi batas maksimum yaitu 19. Seperti itu. Oke, mungkin eh, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Swastiastu. Selamat malam kepada Pak Ari. Perkenalkan, nama saya Dewa Komang Revan Hastina Triantara dengan NIM 24055510060. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi UTS, yakni store prosedur, store function, kursor, dan trigger pada database yang sudah dibuat dengan teman kelompok pada replikasi sebelumnya. Baik, di sini saya sudah ada database-nya, yaitu DB tugas TBD yang sudah dibuat pada tugas replikasi sebelumnya bersama kelompok. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa data-data dummy, yang dimana ada dosen datanya ini, kelompok studi ini, lalu mahasiswa ini, dan saya ada mengubah sedikit yang awalnya tabel matkul, kemudian menjadi tabel mata kuliah agar terkesan lebih bagus. Lalu berikut adalah tabel mata kuliahnya. Baik, mari saja kita akan mulai dengan yang pertama yaitu store prosedur. Baik, di sini store prosedur yang sebelumnya yang akan saya olah di sini yakni adalah data dosen, yang dimana pada teman saya, teman kelompok saya yang bernama Aga itu, dia lebih mengolah data mahasiswa. Jadi agar tidak sama dengan dia, saya akan memutuskan untuk mengolah data dosennya. Nah, baik. Saya akan langsung saja mulai pada store prosedur. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan dosen baru. Nah, create prosedur tambah dosen, nama dosen varchar, karena menggunakan huruf sampai 100 digit. Nah, dan jika belum ada, maka akan menambahkan dosen. Kemudian jika dosen tersebut sudah ada pada data sebelumnya, maka akan muncul pesan dosen sudah ada. Nah, baik, kita langsung saja untuk melakukan call, yang dimana saya menggunakan dosen Pak Dwi Putra Gita, yang dimana sudah ada di sini, yang dimana jika saya mengexecute query yang ini, maka akan muncul dosen sudah ada. Nah, benar, dosen sudah ada. Nah, namun jika karena ini Pak Alam tidak ada pada tabel sebelumnya, maka saya akan menambahkan Pak Alam di sini. Execute, sukses, lalu tabel data. Nah, Pak Alam akan muncul pada sini. Ya, Pak Alamnya sudah muncul. Maka begitulah cara untuk menambahkan dosen pada tabel dosen. Baik, yang kedua itu adalah store function, yang dimana saya akan menghitung berapa jumlah SKS yang didapatkan pada seorang dosen. Nah, misalnya dosen A berapa SKS, dosen B berapa SKS gitu. Sini kita akan langsung aja create function total SKS dosen menggunakan ID dosen, lalu kita akan mengselect di sini, menselect total SKS, lalu menghitung totalnya dari mata kuliah. Jadi pada mata kuliah itu ada tabel, enggak, maaf, dari tabel mata kuliah itu ada SKS. Nah, lalu di sebelahnya juga ada dosen pengampunya. Nah,
dosen pengampunya itu akan kira-kira berapa sih dapat SKS dia gitu. Where dosen ID sama dengan ID dosen, if null total nol, jika tidak ada maka hasilnya akan nol. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengecek berapa dapat SKS pada dosen 2. Dosen 2 di sini yang dimaksud adalah Pak Hari Susila. Akan execute. Oke, Pak Ari Susila itu akan mendapatkan 3 SKS. Dari mana kita bisa tahu? Karena di sini, ya, Pak Hari Susila memiliki ID dosen 2. Maka kita lihat di sini dosen ID 2, oke. Bapaknya mengajarkan basis data yang dimana memiliki 3 SKS. Seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya pada materi kursor, di sini kita akan mencoba untuk menampilkan dosennya siapa dan apa mata kuliah yang diampu oleh beliau. Tuh. Oke, di sini kursor itu digunakan untuk mengambil baris dari hasil query pada satu persatu. Oke, di sini kita bisa melihat join mata kuliah on ID dosen. Di situ tuh menghubungkan antara dosen dengan mata kuliah yang dia ajar gitu. Lalu ada declare continue handler for not found, set, done, true. Nah, itu artinya tuh penting untuk memberitahu kapan fetch data akan selesai. Saat fetch tidak menemukan data lagi, variabel done di set ke true supaya bisa keluar dari loop. Seperti itu. Lalu di sini ada looping. Maaf. Di mana fetch mengambil satu baris data dan disimpan ke dalam vdosen dan vmakul. Nah, jika sudah berhasil atau done, maka artinya sudah tidak ada data atau data keluar dari loop. Gitu. Nah, mungkin langsung saja saya akan call di sini. Di sini call ini sama aja dengan seperti printf mungkin ya kalau di mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, di sini kita sudah melihat. Oh ya, di sini saya juga menambahkan select concat. Nah, di sini tuh untuk menambahkan membuat suatu kalimat mungkin ya. Maaf kalau salah. Di sini vdosen, nama dosennya siapa, lalu mengampu dan mata kuliahnya seperti itu agar bisa membentuk suatu kalimat. Contohnya di sini Pak Dwi Putra Gita mengampu algoritma pemrograman. Lalu Pak Hari Susila mengampu basis data, kemudian Pak Agung Cahyawan mengampu jaringan komputer. Lalu Pak Prof Dharma Putra mengampu AI, serta Pak Prof Made Sukarsa mengampu manajemen stres. Nah, kenapa Pak Alam yang tadi baru saja kita tambahkan tidak muncul? Karena beliau itu baru saja kita tambahkan dan belum saya set beliau itu mengampu mata kuliah apa, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke trigger. Oke, untuk yang trigger, itu kita create trigger set non-aktif saat keluar dari kelompok studi. Jadi pada trigger ini saya akan membuat perkondisian bagaimana apabila seorang mahasiswa itu keluar dari kelompok studi, seperti itu, sehingga memiliki status non-aktif. Yang awalnya aktif menjadi non-aktif karena dia keluar dari kelompok studi tersebut. Nah, if new ID KS, nah ID kelompok studi is a null and old ID KS is not null, then set new status. Nah, apabila jika kita akan menambahkan yang baru, jika apa tuh namanya tuh? Mohon maaf, jika nilai yang baru itu bakalan terhapus. Misal nih, seorang siswa namanya A yang mengikuti kelompok studi KSR gitu misalnya. Nah,
Dengan ini, maka KSR tersebut itu bakal menjadi nul dan statusnya akan dirubah menjadi nonaktif. Seperti itu contohnya. Baik, di sini kita bisa melihat sebelum select from mahasiswa where name. Ini adalah NIM mahasiswanya. Di sini kita akan update ID kelompok studinya menjadi nul pada NIM ini, sehingga pada sehingga ini bakal masuk ke sini, yang dimana seperti yang sudah saya bilang tadi, jika ID kelompok studinya itu nul, maka statusnya dia di kelompok studi tersebut tuh menjadi nonaktif. Seperti itu. Mungkin langsung saja kita execute. Nah, di sini kita bisa melihat si Aga. Nah, pada tabel sebelumnya, Aga itu mengikuti ID kelompok studi yang 11, yang dimana beliau itu mengikuti kelompok studi KSR, seperti itu. Yang mana statusnya aktif, jadi kelompok studinya itu nul, sehingga statusnya itu menjadi non-aktif. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai materi UTS Store Prosedur, Store Function, Kursor, dan Trigger. Mohon maaf apabila ada kesalahan bicara atau kesalahan kata, serta kesalahan pada tugas. Saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih. Selamat malam.